Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di awal pekan. Ini awal pekannya selalu seperti ini ya. Awal pekannya pasti hiruk pikuk. Nah, banyak orang yang pasti sekarang lagi nunggu-nunggu ada dua peristiwa besar hari ini yang direncanakan gitu ya. Soal pemanggilan Effendi Simbolon oleh DPP PDIP dan juga rencana untuk pengembalian uang 23 miliar. Ya Mbak, 27 27. miliar, 27 Hmm. miliar yang konon katanya ini adalah uang yang mengalir ke Menpora Dito Aryo Tejo. Ya gitulah temuan-temuan media dan ya, dalam kasus ini. Dan saya kira kami akan mengajak Anda seperti biasa dalam perbincangan membaca di berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali di awal pekan ini. Dengan berita-berita yang masih sebetulnya nyambung dari pekan lalu, tapi sekarang Yes. menjadi lebih hot lagi. Yes, kita soal uang tadi nggak jadi ya karena memang belum hari ini dikembalikan, baru hari hari Kamis nanti dikembalikan. Tapi tetap saja kasus itu perlu kita kawal ya, soal aliran dana ke BTS itu. Jadi kalau soal yang Pak Prabowo dengan PDIP ini menurut saya makin ramai gitu ya Mbak Agi. Tetapi soal Jakarta International Stadium juga masih ramai gitu. Tetapi Mhm. kita mulai melihat ini arah tanda-tandanya sudah makin jelas nih, ada apa di balik ribut-ribut dari Jakarta International Stadium ini. Ada Hmm. kaitannya yang tadi saya sebut itu juga pengalian isu berkaitan dengan PTS gitu. Itu yang penting kita waspadai ya. Saya Hmm. kira saya usul dua topik itu Mbak. Mau ngomongin soal JIS dulu atau mau ngomongin soal PDIP dengan Pak Prabowo, monggo. Itu dua-duanya hot topik semua. Iya, ini sebenarnya apa pertandingan atau menuju 2024 antara PDIP dengan Gerindra ini makin seru nih Mas Hersu ya. Yes. Kalau kita melihat, jadi balas pantunnya tuh makin intensif begitu, dan Ya. kemudian banyak yang misalnya dari pihak PDIP ini kan Hasto itu sering sekali mencuitkan atau mengatakan sesuatu begitu untuk mematahkan apa yang dilakukan oleh pihak Gerindra, tapi kemudian dibalas oleh Gerindra begitu. Kita lihat seperti misalnya yang terjadi itu makin intensifnya ini relawan dari 08 atau dari Prabowo itu menemui relawan-relawan inti dari Pak Jokowi. Jadi yang disasar ini kan Pak Jokowi ya Mas Hersu, Ya. pendukungnya dari Pak Jokowi. Dan kita tahu memang dari pihak PDIP itu dari sejak awal 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, ketika relawan-relawan ini masih menggaungkan Pak Jokowi 3 periode, terus kemudian perpanjangan masa jabatan dan sebagainya, begitu, eh, dan ada pertemuan musyawarah dan sebagainya, itu selalu dari PDIP mengatakan bahwa yang nanti akan mengusung capres itu adalah partai. Jadi relawan itu hanya ya mereka biarin aja kumpul-kumpul, tapi nggak ada sesuatu yang signifikan yang bisa mereka hasilkan, yang bisa mempengaruhi pencapresan begitu. Tapi ternyata sekarang berbeda Mas Ersu ini petanya begitu. Karena Ya. ternyata memang faktor Pak Jokowi ini dipandang Iya. sebagai faktor penting begitu, dan diperebutkan antara Ganjar dan Pak Prabowo, antara PDIP dengan Gerindra. Ya, tepatnya sebenarnya diperebutkan antara PDIP dengan Pak Prabowo lah gitu ya. Ya. Ganjar ini kan sebenarnya non faktor. Ganjar ini kan hanya orang yang kemudian dipilih menjadi calon presidennya dari PDIP, dan sangat mungkin juga loh. Ini kan pendaftaran juga belum berlangsung gitu ya. Kalau kemudian ternyata Ganjar ini ternyata juga menjadi salah satu sisi kelemahan dari PDIP, mungkin aja bisa diganti Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sangat mungkin itu terjadi Sangat gitu. mungkin. Tapi kalau kita lihat peta-peta sekarang ini memang terjadi perebutan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan ada kecenderungannya kelihatannya benang merahnya udah kelihatan sekali, dan Pak Jokowi itu memang cenderung lebih memilih pada Pak Prabowo. Dan saya kira mungkin masuk akal gitu karena secara psikologi itu kalau dari bahasa orang Jawa kan Pak Prabowo itu lebih menguongke Pak Jokowi gitu ya, Betul. dianggap sebagai guru politik gitu ya. Sementara di PDIP kan dia hanya ditempatkan sebagai petugas partai, jadi beda banget gitu ya. Dan di sini dia Pak Jokowi itu betul-betul diwongki lagi karena calon wakil presidennya dari Pak Prabowo nanti akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Sementara pada PDIP berdasarkan perjanjian datu tulis yang sudah beredar dan tapi dibantah oleh PDIP, disebutkan bahwa yang calon wakil presiden itu yang akan menentukan juga Ibu Megawati, bukan yang lain-lain. Jadi dari situ saja
kelihatan bahwa Pak Jokowi nggak akan punya peran apa-apa. Soal calon wakil presiden aja dilibatkan, apalagi nanti soal kabinet, gitu ya. Pasti juga Pak Jokowi juga akan dilibatkan dalam penyusunan kabinetnya Pak Prabowo, dan sementara pada Ibu Megawati sesuai dengan perjanjian batu tulis itu Ganjar pun tidak punya kewenangan untuk menyusun kabinet, apalagi Pak Jokowi, gitu loh Mbak. Jadi dari situ aja kita mulai paham, dan kemudian orang jadi tertarik kalau kemudian calon wakil presiden akan dikonsultasikan dengan Pak Jokowi, ini siapa yang dimaksud ya gitu, karena belakangan kan ribut-ribut antara Caimin dengan Erick Thohir, Erick Thohir ini CQ PAN, kemudian dengan Erlangga Hartarto. Tapi kita juga kan sudah lama dengar bahwa kemungkinan besar itu sebenarnya bukan Caimin, bukan Erlangga, bukan Erick calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya siapa ya, ya Gibran putra Pak Jokowi. Tanda tanya kan kuat mengarah ke situ ya sekarang ini Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Karena memang di sebuah podcast itu Budi Ari Setiadi atau biasa dipanggil Muni, yaitu Wamendes ya, Wakil Menteri Desa, tapi dia juga sekaligus sebagai Ketua Umum Projo, itu mengatakan bahwa memang Pak Prabowo sendiri yang menginginkan Gibran untuk menjadi cawapresnya dia. Itulah kenapa bahkan sudah istilahnya sudah nembung begitu ya, sudah menanyakan gitu kesediaannya begitu. Tapi kan ini terbentur oleh peraturan bahwa usia cawapres itu harus minimal 40 tahun. Nah, gampang itu Mbak, untuk 40 tahun sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, yang pokoknya aman lah itu. Dan Mahkamah Konstitusi ada omnya sendiri juga di sana ya. Dan kemudian ini menurut Budi Ari sekitar sepekan yang lalu itu kan MK akan mengeluarkan putusan soal ini ya, gugatan soal ini itu pada tanggal 5 Juli. Nah, saya nggak tahu itu informasi dari mana bahwa dia mengatakan bahwa tanggal 5 Juli itu akan diputuskan. Tapi sekarang kenyataannya sudah 5 hari sesudahnya atau sekarang sudah mau menjelang 1 pekan, itu ternyata belum ada keputusan itu dari MK. Tapi artinya di sini begini Mas Hersu, kan kita kemarin sempat mendengar ada ribut-ribut soal Pandana Baban, politisi senior dari PDIP mengatakan bahwa Gibran ini belum cukup usia, belum cukup pengalaman, dan sebagainya, belum gemblengannya tuh belum begitu ya. Masih bocah ingusan untuk kalau seandainya dia dicalonkan menjadi cawapres begitu. Nah itu juga dijawab Mas Hersu dengan adanya pertemuan di pertemuan relawan dari relawan Jokowi dan juga relawan Gibran, ada ribuan sekitar pekan lalu, mungkin kalau tidak salah hari Rabu, yaitu yang diselenggarakan di Stadion Manahan Solo, itu di mana di situ Gibran dielulukan sebagai wapres begitu. Jadi wapres dan Gibran menyatakan bahwa dia terkejut begitu ya, seperti Pak Jokowi suka bilang saya gitu ya. Dia terkejut dengan hal itu dan kemudian usianya belum mencukupi. Nah, pertanyaannya kan kalau usianya mencukupi berarti apakah mau begitu kan? Tapi memang kecenderungannya adalah sepertinya kalau melihat timeline-nya itu memang menujunya ke sana Mas Hersu. Dan kita kalau melihat sekarang ini ya dari baliho Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan sudah ada di mana-mana. Di Jabodetabek kita lihat itu sudah masif begitu balihonya di jalan-jalan protokol, kemudian di jalan-jalan utama di sekeliling sekitaran Jakarta, terus kemudian juga di Jawa Tengah. Dan yang ini lagi adalah di Semarang begitu. Baliho ini juga cukup masif di Semarang, padahal kita tahu itu adalah ya tempatnya Pak Ganjar gitu di Semarang. Jadi betulan Pak Ganjar ketemu dengan rivalnya walaupun dalam bentuk baliho, tapi rivalnya ini bersama dengan Pak Jokowi begitu. Nah, iya. Saya dapat laporan juga dari teman-teman di mana di Jawa Tengah ini, masif ya balihonya Pak Prabowo dan menguasai Jawa Tengah dan nggak ada yang nggak diutik-utik gitu loh. Biasanya kalau ada baliho-baliho terutama daerah-daerah Jawa Tengah gitu, daerah PDIP, baliho-baliho semacam ini nggak aman. Tapi karena mungkin ada danyangnya gitu, kalau orang Jawa menyebutnya itu apa ya, danyangnya itu dalam bahasa Indonesia ini, danyangnya ada Pak Jokowi di sampingnya itu. Iya betul. Dan ini kan kalau menurut Hasto ini hanyalah artifisial begitu, bukan sesuatu yang signifikan gitu kan. Tapi kan ini terus kemudian dia juga mengatakan ini baliho-baliho ini hanya simbol-simbol, karena sebetulnya Pak Jokowi ini tetap hatinya dan dukungannya adalah kepada Ganjar. Tidak mungkin dia mengalihkan dukungan dari Ganjar. Terus kemudian dia juga kemarin pekan yang lalu kan ada pertemuan antara fraksi PKB dengan fraksi PDIP di DPR. Nah ini kemudian juga diolah oleh PDIP bahwa
ada kemungkinan besar juga PKB itu akan lompat ke PDIP begitu. Jadi harapannya dari PDIP adalah PKB dan PAN itu masih ada kans kuat itu untuk bergabung berkoalisi dengan mereka. Tapi ternyata kemudian Caimin ini pulang dari Tanah Suci, dia mengatakan saya nggak tahu ada pertemuan antara fraksi PKB dengan fraksi PDIP itu begitu. Jadi ya kemudian dijawab juga bahwa mungkin karena dia ada di Tanah Suci sehingga dia tidak tahu. Tapi artinya itu bukan pertemuan struktural. Maksudnya bukan direvisi secara struktural oleh PKB, karena hanya pertemuan yang mungkin pertemuan tidak resmi, tapi itu diolah begitu ya oleh PDIP menjadi sesuatu yang pertemuan ke arah nanti Caimin itu adalah permulaan dari Caimin akan bertemu dengan Megawati nanti yang waktunya masih belum ditentukan. Nah, sementara ini digadang-gadang akan bertemu dengan Megawati, kita tahu kemarin Pak Prabowo langsung mendatangi Widya Chandra, kediaman rumah dinas dari Wakil Ketua DPR, kan Caimin kan Ketum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR, dan ada pertemuan yang ini jarang sekali terjadi Mas Hersu, ada pertemuan 3 jam. Biasanya pertemuan hanya 1 jam gitu ya. Dan Pak Prabowo yang sowan bahasanya begitu betul, ya. Betul. Pak Prabowo sendiri bilang saya sowan kepada beliau begitu ya. Dan ini luar biasa tikungannya begitu loh terhadap ini ada sesuatu pasti. Dan yang menarik kan setelah pertemuan kemudian Pak Prabowo sendiri yang bicara, Pak Caimin kayaknya nggak boleh bicara ya di situ ya. Boleh bicara tapi cuma sebentar. Boleh bicara. Pak Prabowo panjang. Iya. Dan Pak Prabowo mengatakan di situ begitu terlihat dia nguwong ke PKB begitu ya, sebagai partai begitu terlihat juga berseri-seri dari PKB-nya, dan kemudian juga antara lain mengatakan bahwa soal Pilpres itu dibahas begitu detail begitu, dan kemudian juga bahwa soal cawapres itu diserahkan kepada Caimin. Dalam arti yaitu begini, apakah cawapres itu nanti akan diisi oleh Caimin sendiri ataukah kepada partai yang akan bergabung, misalnya adalah PAN dan Golkar, apakah nanti akan dibicarakan Caimin dari PKB itu akan mendapatkan kursi misalnya di kabinet begitu, kursi-kursi menteri begitu yang penting, ataukah kemudian Caimin sendiri yang menjadi wakil cawapresnya begitu. Mendapatkan soal cawapres ini kan sudah sempat bikin ribut antara PAN dengan PKB ya gitu, yang dianggap PAN ini nggak tahu diri gitu, anak baru mau masuk, bahkan belum masuk sebenarnya kalau belum resmi gitu, kok tiba-tiba mau menggeser posisinya, ya duduknya paling depan, dalam artinya Erick Thohir gitu ya. Sementara Erick Thohir kemudian juga setelah itu melakukan pertemuan dengan Ganjar Pranowo kan gitu ya, saya pulang dari haji. Saya kira memang nggak mudah ini posisi buat PAN dan Golkar. Satu, tentu saja ini berkaitan dengan kendali dari Pak Jokowi terhadap dua partai ini. Kedua, kalau toh tidak ada kendali dari Pak Jokowi pun mereka tidak mudah untuk bergabung dengan PDIP gitu ya, karena bagaimanapun juga mereka merasa loh, kalau saya bergabung dengan PDIP dan kemudian mereka cuma nggak dapat peran apa-apa di situ juga karena semuanya sudah dikuasai penuh oleh PDIP, ya untuk apa kan begitu juga ya. Dan sementara kan kalau kita masuk ke sini kelihatannya, saya kira kalau lihat perkembangan terbaru hambatannya bukan pada Caimin nih Mbak Agi, feeling saya ya. Feeling saya bukan pada Caimin, tapi feeling saya pada Gibran. Ya, gitu ya. Jadi dan Caimin ini kan selama ini ngotot kalau terhadap Erik, bahkan terhadap Erlangga, dia juga ngotot karena Erlangga kan sebelumnya sebut ya Erlangga boleh gabung tapi bukan jadi cawapres tapi jadi ketua tim ses kan gitu ya, ketua pemenangan. Kan nggak mungkin juga lah, karena kemudian Golkar menjawab loh, amanah dari Munas Golkar itu bahwa dia adalah presiden capres, bahwa kemudian dia mau jadi cawapres sudah turun gitu grade-nya gitu. Tapi kalau Pak Jokowi yang mau ya semua selesai juga. Apalagi begini, kalau tiba-tiba Anda tadi sebut Pak Prabowo yang sowan, ini kan nggak pantas dari sisi usia pun. Pak Prabowo ini kan lebih senior dari Caimin lah. Yang kalau Caimin yang sowan ke Pak Prabowo pantas, tapi dan bahasa Pak Prabowo sowan kan gitu, kemudian dia diserahkan sepenuhnya pada Caimin calon wakil presidennya itu. Artinya kan ini sebenarnya ada di perubahan. Kalau beda loh diserahkan sepenuhnya. Saya akan memilih Caimin dengan bahasa saya diserahkan sepenuhnya pada Caimin, itu dua hal yang berbeda. Kan begitu. Apalagi kita ingatkan lagi Pak Hasim, itu adiknya Pak Prabowo, ketika ditanya dulu siapa yang akan jadi calon wakil presidennya, apakah Caimin, dia katakan kalau mau dengan Caimin ya sudah sejak tahun lalu itu deklarasi calon wakil presiden. Jadi saya curiga ini jangan-jangan lompat ini langsung ke Gibran, nanti setelah Gibran nanti Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari
40 turun ke 35 tahun kan otomatis Gibran sah seperti itu. Dan kalau Gibran ini akhirnya bisa jadi calon wakil presiden, saya kira ini akan mengurangi sandera Pak Jokowi dari PDIP. Karena saya kira sebenarnya selama ini Pak Jokowi itu kenapa tetap menjaga hubungan dengan PDIP itu kan karena berkaitan dengan masa depan dari putra-putra dan menantunya. Kan begitu ya. Yang krusial saya kira ini posisi dari Gibran. Karena Gibran ini kan kemungkinan dia kalau jadi calon gubernur itu yang paling mungkin ya di Jawa Tengah. Itulah kalau di Jakarta dia akan dapat akan dapat tiket dari Gerindra, dapat ya dia akan tiketnya. Tapi untuk menang di Jakarta itu berat. Kan begitu. Tapi kalau dia main di mana di Jawa Tengah dan tanpa dukungan PDIP juga berat, kan begitu Mbak. Bobby saya kira aman, dia bisa main di luar PDIP, dia bisa main ya, dengan Gerindra juga dan partai-partai lain. Kan di Sumatera Utara beda dengan Jawa Tengah karakternya. PDIP nggak terlalu dominan juga di sana. Sementara Kaisang yang juga mau mencalonkan di Depok, kelihatannya udah semakin serius di Depok, juga siap diamankan oleh Gerindra tiketnya, bukan PSI cuma satu kursi. Dia cuma penggembira saja lah, dia cuma pokoknya menang menang nama dulu gitu. Yang pasti akan mencalonkan kan Gerindra. Gerindra itu punya 10 kursi di sini, sama dengan PDIP punya 10 kursi, PKS 12 kursi di Depok. Jadi peluangnya untuk itu. Jadi saya kira ini strategis banget kalau kemudian Kaisang itu jadi calon wakil presiden Pak Prabowo, strategis untuk Pak Prabowo, strategis untuk Pak Jokowi juga. Strategisnya Pak Prabowo apa langsung kunci dukungannya Pak Jokowi ke dia, sementara dari Pak Prabowo makin aman posisinya kalau Gibran yang jadi calon wakil presiden. Gitu Mbak kira-kira. Cuman yang nggak aman buat bangsa ini gitu. Dan juga PDIP saya kira itu. Iya, Mas Hersu. Dan kita bisa melihat kecenderungan Pak Jokowi ini lebih memilih Pak Prabowo, lebih mendukung Pak Prabowo. Kita bisa melihat dari manuver para relawan. Para relawan ini kan mereka bukan kader PDIP dan mereka betul-betul memang tegak lurusnya kepada Pak Jokowi. Contohnya misalnya Bara JP itu salah satu relawan yang paling tua yang didirikan pada saat Pak Jokowi itu masih menjadi gubernur, karena namanya saja Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Jokowi for Presiden begitu ya, Bara JP. Dan ini kemarin mereka bertemu dengan relawan 08 dari Pak Prabowo, dan kemudian mereka mengatakan sepakat mereka memiliki kekaguman yang sama kepada Pak Prabowo begitu. Kayak projo lah gitu ya jadinya ya. Projo. Ini dalam satu pekan itu ketemu dengan projo. Ya kan, dari relawan Pak Prabowo ini ketemu dengan projo dan kemudian disambut apa dan sebagainya. Dan dari Muni sendiri, dari Budi Aristiadi sendiri juga mengatakan bahwa kecenderungan dukungan dari dia melihat begitu ya, melihat kansnya selama ini dukungan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sekitar 60%. Kita pernah bicarakan itu juga. Dan juga dukungan dari Projo sendiri, dia tegak lurus apa yang nanti akan diperintahkan oleh Pak Jokowi. Dan sementara dari Bara JP sendiri juga mengatakan bahwa mereka dukungan itu akan diberikan nanti sesuai dengan perintah Pak Jokowi. Tapi dengan diterimanya para relawan dari 08 atau dari Pak Prabowo ke markas mereka saja, ini sudah memperlihatkan terjadi konsolidasi di situ Mas Hersu. Karena mereka sendiri mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu tanpa persetujuan dari Pak Jokowi. Nah, kemarin pada hari Ahad kemarin juga Pak Prabowo sebelum bertemu dengan Caimin kan dia melakukan konsolidasi juga dengan pertemuan dengan para pendukungnya, ada ribuan di Tangerang Raya begitu ya, dan kemudian di situ dia dengan di layar besar big screen gitu memperlihatkan foto dia bersama dengan Pak Jokowi begitu yang menaiki sebuah kendaraan begitu produksi anak bangsa sendiri, dan kemudian juga di situ dia berkali-kali mengatakan bahwa kita harus mengapresiasi Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi, dan saya akan meneruskan dari kerja Pak Jokowi, program-program Pak Jokowi begitu. Jadi di sini memang sudah Mas, kalau kita melihat ini kedekatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memang sudah semakin sulit
makin solid maksud saya. Dan Ya. ini sulit bagi PDIP sehingga kalau saya melihat si narasi-narasi Ganjar kadang-kadang misalnya bilang enggak kok ini lebih banyak tuh yang mendukung relawan Pak Jokowi yang mendukung kepada Ganjar lebih banyak. Narasi-narasi yang gampang sekali dimentahkan gitu Ya. dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo begitu. Ya Ini ini pas. Asto kelihatannya susah payah ini sekarang juga dia bermanuver melalui kata-katanya gitu ya, termasuk dia yang mempersoalkan kenapa Bara JP dan Projo yang tadinya menolak Prabowo masuk kabinet kok sekarang tiba-tiba mendukung Prabowo segala macam, dan itu juga dimentahkan juga gitu ya Mbak. Iya betul. Mereka tidak pernah bahkan dikatakan oleh Bara JP, siapa bilang kami tidak pernah menentang Prabowo itu masuk ke kabinet karena dia apa yang dilakukan Jokowi itu yang dia lakukan gitu. Jadi ketika Jokowi menarik Prabowo ke kabinet pun itu mereka juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Jokowi. Jadi apa counter-counter yang dilakukan oleh PDIP sekarang ini memang terlihat panik. Jadi mereka memang Ganjar ini betul-betul kalau saya lihat sih ditinggalkan gitu ya Mas Ersu, dan seperti tidak berkutik bahkan di daerahnya pun yang dipenuhi dengan poster-poster baliho Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi itu ya didiamkan begitu saja seolah-olah Ya, memang situ adalah base-nya Pak Prabowo sekarang. ya. Nah, dengan situasi semacam itulah kemudian kita jadi paham mengapa kemudian Puan bermanuver bertemu dengan AHY pada waktu itu ya Mbak ya. Karena kan kalau dari sisi pernyataannya Hasto lagi kan itu nggak mungkin katanya ketemu akan koalisi dengan Demokrat dan PKS terutama gitu, ternyata oke. Dan kemudian Puan Maharani bertemu juga Anies di Mina begitu ya, ketemu Ganjar juga di sana. Saya kira kita bisa menduga dengan karena sekarang ini ada kabar bagusnya begitu, PDIP pasti tidak ingin kalau cuman head to head berhadapan dengan Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo ya. Ini satu putaran itu langsung selesai itu begitu dalam situasi seperti ini. Jadi saya kira PDIP berkepentingan untuk tidak hanya dua pasang calon saja. Minimal dia akan dorong Anies untuk maju dengan harapan nanti kalau Anies misalnya gagal pada putaran pertama mendukung dia pada putaran kedua, walaupun itu tidak mudah juga karena pendukung Anies kan secara ideologis itu beda banget dengan PDIP. Tapi kan ada faktor seperti Nasdem, seperti Demokrat itu kan sebenarnya secara ideologis juga bukan dalam ideologinya Anies Baswedan gitu ya. Ini kan mereka ketemu mendukung Anies Baswedan, ini ada kepentingan taktis saja ini untuk Pilpres 2024 nanti. Jadi boleh juga dong PDIP berharap bahwa mereka nanti akan mendukung Ganjar pada putaran kedua. Saya kira seperti itu, dan kalau kita dorong aja kalau bisa PDIP dorong jangan hanya tiga capres, kalau perlu 4 pasang. Karena apa? Di situ kan jadi galau juga, di situ ada Golkar dan PAN, ya kan? Kalau memang kemudian tiba-tiba Gibran yang ke situ, walaupun dia pasti akan dipaksa oleh Pak Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo dengan Gibran, tapi kan buat PAN dan Golkar terus dapat apa gitu kalau dukung situ gitu, kecuali nanti masuk dalam kabinet. Tapi kan sekarang ini partai-partai ini kan berpikir soal elektabilitasnya juga Mbak pada pemilu legislatif, karena bersamaan itu kan artinya tahunnya sama lah walaupun tidak bersamaan, betul. Ini tetap siapa yang jadi calon wakil presiden ini dampaknya sangat penting. Nah kalau kemudian saya kira gini, kalau Gibran jadi pasangannya Prabowo, ya itu dampaknya bagi partai-partai seperti PAN terutama begitu, apalagi kemudian juga Golkar ini juga buruk banget, dan bisa terjadi huru-hara juga di Golkar itu kalau kemudian ternyata Erlangga nggak jadi calon presiden. Saran saya lebih baik Golkar dan PAN bikin aja sendiri, bikin pasangan sendiri, kan cukup kursinya Golkar dan PAN itu untuk ngusung capres sendiri. Jadi ada 4 pasang calon gitu loh. Iya betul itu, dan itu juga dikatakan oleh para tokoh senior dari Golkar ya. Mereka mengatakan bahwa kalau seandainya Erlangga ini tidak tembus untuk menjadi, itu sebenarnya sudah menurunkan grade-nya untuk menjadi cawapres dari Prabowo karena tujuannya adalah menjadi capres. Kemudian kalau seandainya itu memang tidak bisa, dan kemudian disambut juga oleh PAN kalau ternyata pencalonannya atau usulannya tentang Erick Thohir untuk menjadi wapres atau cawapresnya dari Pak Prabowo itu juga tidak terlaksana, maka mereka akan bisa menarik diri untuk membentuk koalisi baru begitu Mas Hersu. Tapi ya memang kalau kita melihat begitu ya, dari sepertinya banyak pengamat kalau saya lihat itu pesimis
terhadap koalisi ini. Karena memang kalau dari elektabilitas itu kan memang rendah sekali untuk Pak Erlangga. Terus kemudian juga Erik juga bukan yang utama untuk menjadi cawapres, dia juga tidak bisa terlalu mendongkrak, mungkin hanya mesin BUMN dan mesin pengusahanya saja yang berjalan begitu. Jadi saya rasa ini mereka untuk membentuk sebuah koalisi, begitu koalisi besar untuk di bawah Gerindra dan PKB itu saya rasa masih terus akan berlangsung ya Mas Hersu, dan mereka memang akan lebih kuat kalau seandainya di situ. Walaupun kalau bagi kita akan lebih senang kalau seandainya banyak paslon begitu. Saya kira seru ya, dari sini kita udah mulai dapat gambaran ya seperti apa kira-kira Pilpres 2024 nanti ya. Tapi tetap Hmm. saja Pak Jokowi pasti akan berusaha hanya 2 pasang calon saja gitu. Dengan begitu Mhm. tugasnya udah selesai langsung lah begitu ya. Iya, yang bingung kalau saya sih melihatnya ini Taipan ini yang bingung Mas Hersu. Yang tadinya Hmm, dia sudah tahu mereka sudah sepertinya akan menjadi satu suara begitu kan. Ada kita melihat Taipan ini adalah sesuai dengan suara buzzer lah. Karena kan buzzer ini juga cukup berbiaya besar. Siapa yang membiayai kita juga tahu lah begitu ya. Jadi sekarang ini kan terbagi, terus kemudian terbagi dia akan mengarah kemana. Sementara kalau untuk ke PDIP sendiri mereka juga sulit begitu ya dengan karakter Ibu Megawati yang seperti itu begitu. Ini memang kalau saya melihat seperti misalnya sekarang sudah mulai kencang tuh Mas Hersu buzzer dari Pak Prabowo dan juga buzzer dari Ganjar, dan mereka perang di medsos atau mereka terus kemudian juga kelimpungan begitu ya melihat sesuatu yang diserang adalah Anies. Tapi buzzer dari Anies ini kan banyak yang buzzer organik ya, dia kan tidak memiliki, sepertinya tidak kalau saya lihat tidak memiliki dana untuk memiliki buzzer berbayar begitu ya. ya. Jadi lebih banyak defensifnya dan akhirnya terjawab dengan sesuatu yang memang menjadi faktual. Misalnya seperti Anies yang katanya dibantah atau mati-matian difitnah bahwa dia tidak menjadi undangan dari Ya, Raja Arab Saudi, akhirnya dibantah begitu kan dengan ya. seiring waktu, time will tell misalnya istilahnya begitulah ya. Tapi saya kira sebentar lagi pasti yang terjadi perangnya ini mereka akan perang antara antara buzzernya Ganjar dengan buzzernya Pak Jokowi, CQ Pak Prabowo. Dan saya kira kalau Iya. lihat petanya begini dengan adanya Pak Jokowi di situ ya buzzer Ganjar pasti akan kalah juga karena kan kalau kita tahu PDIP ini kan nggak punya buzzer-buzzer seperti itu, dia punya buzzer organik ya, buzzer artinya memang para fungsionaris di PDIP kan begitu, bedanya kan PDIP seperti itu Mbak ya. Ya, Ganjar punya karena Ganjar ini kan bau-bau Pak Jokowi juga, jadi ya betul. Iya, mainannya seperti Pak Jokowi juga gitu. jadi buzzer-buzzer yang tadinya adalah buzzer dari Pak Jokowi, kita tahu kan di belakangnya. Terus begitu juga buzzer ini kan terafiliasi juga dengan Partai Solidaritas Indonesia, Nah, ini buzzer PSI. galau yang ini yang Ya, di ini buzzer PSI. galau begitu, dan mereka juga sudah ikut mengusung Ganjar, mendeklarasikan diri sebagai Ganjaris gitu, walaupun namanya banyak begitu ya. Eh, jadi sejauh ini mereka galau Mas Hersu kalau saya lihat Iya, begitu. karena PSI ini kan memang mereka sebenarnya pendukungnya dia itu afiliasinya kepada Pak Jokowi. Betul. Tapi mereka ini punya karakteristik mereka nggak suka pada Prabowo. Itu clear Mhm. ya kalau Ya. eh, Mhm. di PSI ini ya. Jadi mereka ini yang masuk buzzer galau gitu ya. Oke, kita teruskan perbasaran itu berkaitan kita melanjutkan isu yang kita sebut tadi soal soal JIS ya Mbak ya. Ini kan saya kira Mhm. memasuki babak baru karena sekarang ini muncul bantahan dari buruh Hapol itu yang menyatakan bahwa mereka tidak Mhm. pernah tidak ikut dalam proyek itu gitu ya. Mhm. Mereka cuma Mhm. katanya fase awal saja, fase 1, 2, 3, tapi mereka tidak terlibat dalam desain soal itu. Dan ini juga ada keanehan gitu ya dalam soal buruh Hapol ini. Kenapa? Karena bantahan itu yang kemudian masih dimuat di beberapa media-media online. Anehnya saya kan juga mendapat itu keterangan persnya. Nah, Mhm. seperti kita bisa lihat, ini kok Ya. keterangan pers kok seperti ini, nggak jelas siapa penanggung jawabnya, kan biasanya begitu ya, itu biasanya Mhm. dicantumkan namanya, kemudian nomor teleponnya dan sebagainya gitu. Dan Mhm. kemudian juga tiba-tiba kenapa sempat itu status tadi ada artikel di pengakuan buruh Hapol yang ada di apanya di websitenya bahwa Website. JIS itu merupakan salah satu klien dia, itu kan sempat Mhm. menghilang. Hari Jumat Betul. yang lalu sempat menghilang dan kemudian muncul lagi, dan kemudian setelah muncul lagi ada revisi ya Mbak Agi ya. Mhm. 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 Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau kita melihat dari PDF ya, itu yang disebarkan kepada media itu kan keterangan dari Biro Hapol itu adalah berupa PDF. Tapi kita melihat kalau seandainya
media itu dia akan memuat itu kalau seandainya penanggung jawab dari rilis itu jelas begitu. Yes. Jadi misalnya rilis itu dibuat kapan gitu ya, dikirimkan berikut dengan alamatnya. Di situ memang ada alamat begitu ya, ada tulisan Bureau Happold begitu. Tapi siapa penanggung jawabnya di bawah gitu? Apakah dia manajemen dari Bureau Happold, apakah dia marketingnya, ataukah dia PR-nya, ataukah dia bagian dari tim desain itu sendiri, ataukah tim project dari Bureau Happold yang kemudian memang sering menangani itu, kita nggak jelas, memang betul-betul nggak ada nama di bawahnya ya Mas Ersu. Ya, ya, Jadi biasanya kan kita menyebut siapa yang memberikan sebuah iya, 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 memberikan press betul. release-nya gitu. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kita Tidak juga ada. jangan ada operasi-operasi itu ya, ada Mhm, operasi mhm, untuk mendowngrade karena kalau kita lihat ya, opini belakangan ini memang opini yang dimulai kita kemarin sudah bahas timelinenya ya dari istana, mulai Pak Jokowi bertemu dengan Menko kan kalau kita mulai peristiwanya dari tanggal 23 Juni ya, FIFA mengumumkan bahwa Indonesia menjadi tuan mhm, rumah. Bukan mhm, mengumumkan, memutuskan Indonesia menjadi tuan mhm, rumah dalam sidangnya di Zurich. mhm, Swiss mhm, itu memutuskan Indonesia jadi tuan rumah U17, kemudian beritanya ramai di Indonesia, betul. kemudian Menpora bertemu dengan Pak Jokowi kemudian minta itu renovasi, dan kemudian Erick Thohir dan sebagainya kemudian datang ke sana Mhm, sampai yang kemudian congkel rumput dan sebagainya. Saya lihat ada mhm, klasternya itu setidaknya begini klasternya. Satu klaster istana dan para menteri. Itu yang mulai isu itu kemudian digoreng oleh para buzzer, mhm, kemudian dihadapi oleh para pendukungnya, para buzzernya Anies juga begitu ya. Mereka terjadi perang itu. Dan kemudian di tengah-tengah keributan itu muncul kelompok profesional, terutama para pengamat sepak bola, para wartawan sepak bola yang saya kira mereka tidak punya kepentingan politik. Itu yang dari sisi mereka, bagi mereka yang penting bahwa ada pertandingan sepak bola di Indonesia U17 sebagai pengganti pelipur lara karena mhm, kegagalan U20 kan begitu. mhm, Buat mereka ini terlalu kenapa ditarik-tarik ke nuansa politik gitu. Ada yang sikapnya bilang, ada yang menyatakan tegas ini sesuai dengan standar FIFA, tapi ada yang menyatakan kenapa nggak diserahin aja kepada FIFA biar FIFA yang menyelesaikan. Belakangan juga ada penjelasan dari Ketua Umum PSI Iwan Bule yang menyatakan bahwa ini sudah pernah diinspeksi oleh FIFA dan itu dinyatakan sesuai standar ketika pertandingan Curacao mhm, ya yang lawan Indonesia pada waktu itu kan Mbak, sempat terjadi mhm, semacam itu ya. Jadi mhm, kelihatannya dalam posisi memang tertekan itu kemarin pemerintah ya dari sisi publik opini. Nah sekarang ini kemudian tiba-tiba muncul penjelasan itu dan ini dibalikkan situasinya saya kira kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Buruh Hapol itu ya sekarang para pendukung Anies jadi tertekan gitu loh. Tapi mhm, saya lihat ya menurut saya kalau kita posisi kita sejak awal kan ngapain ini dipersoalkan begitu ya, dan kenapa kemudian baper juga pendukung Anies, kan posisi kita selalu begitu nyatakan ya. Ya kalau memang ada kekurangannya diperbaiki saja, kalau mhm, ya dia nggak usah dieksploitasi, nggak usah didramatisir sehingga menimbulkan resistensi daripada pendukung Anies. Pendukung Anies juga mestinya lebih open mind, kalau memang itu ada kekurangan-kekurangannya ya diperbaiki gitu. Tapi mhm, mungkin kita bisa pahami karena disalah-salahin dan ada cenderung downgrade Anies, ya jadinya akhirnya mereka membalas begitu loh. Itu Mbak yang terjadi, dan ini sekali lagi saya khawatir kalau Anda bisa mhm. nonton di konten saya di Hexagon Point, saya mengingatkan ini jangan jadi semacam pengalian isu. Itu Ya. ada kasus yang jauh lebih serius, yakni ini lebih gede dampaknya. Ini isu ecek-ecek kalau menurut saya, ribut-ribut ini ribut-ribut soal JIS ini, istana Mhm, dan juga para menteri norak kan gitu. Kemudian pendukung Aniesnya juga baper. Kan yang mhm, gitu kan. Udah, jadi sekarang apa? Ada kasus yang lebih serius, kasus kasus aliran dana BTS itu gila-gilaan. Ada dua klaster saya kira ya Mbak ya. Klaster yang menerima duit langsung proyek itu gede banget, dan kedua klaster yang membungkam isu itu. Yang mhm. berapa Mbak? 243 miliar ya duitnya yang Ya, dikumpulkan Pak betul. Irman. Di situ Mhm, di klaster ini yang paling disoroti adalah soal Menpora di Arya Tejo kan mhm, gitu. mhm, Sementara kalau di sini klaster yang menerima aliran dana itu, di Arya Tejo dan staf khususnya, staf ahlinya Wakil Ketua Umum Gerindra ya Mbak ya, betul. Biono di situ ya. Ya. Nah Iya. kalau di sini ada direktur perusahaannya suaminya Puan Maharani, Happy Mhm. Absoro, Muhammad Yusuf Rizky yang menerima dana lebih gede dari Lebih Joni besar. Plate. Kan gitu ya. Yang Pak Joni Plate hanya 17,5 miliar, yang ini 88 miliar kan begitu. Jadi ini kasus ini menurut saya buruh, soal apakah benar itu buruh hapol atau enggak, kalau kemudian ternyata ada operasi media juga perlu dicek. Jangan-jangan ini ya Mbak ya,
Jangan-jangan guru Hapol juga punya proyek dengan PUPR yang lebih gede sehingga dia nggak mau, dia kalau kalau dia nggak segera nggak, bukan gitu. Kalau dia mungkin ditekan oleh pemerintah, ini jangan-jangan loh, ini bisa aja dugaan semacam itu gitu. Kemudian dia mengubah statusnya. Kan ada perubahan statusnya, Mbak ya, kalau kita baca ini ya, Mbak, ini Iya. status awal nih yang sebelum menghilang ya, status awalnya Iya. sudah screen through, dan kemudian setelah yang dihilang dan diubah, muncul perubahan semacam itu gitu loh, setelah ribut-ribut ini. Iya, iya. Ini sebelumnya tulisannya adalah seperti ini, tulisannya cukup kecil ya, saya coba baca begitu. Value itu adalah nilai begitu ya. Iya, iya. Ya, jadi working alongside the wider project team, Bureau Happold laid the foundation to create a FIFA certified stadium that will deliver a world-best fan experience. Nah, ini FIFA certified ini yang dihilangkan Mas Ersu. Hanya anak apa sepenggal istilah sertifikasi FIFA itu. Karena kemudian ketika itu dari hari Jumat itu di take down artikel tersebut, terus kemudian muncul kembali di situsnya Bureau Happold itu pada hari Jumat, Minggu pagi itu sudah ada lagi, kemudian itu hilang. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. Working alongside the wider project team, Bureau Happold laid the foundation to create a state-of-the-art stadium that would deliver a world-best fan experience. Jadi mereka akan meng-create sebuah stadium begitu ya yang akan memberikan pengalaman tersendiri kepada para pendukung begitu ya. Nah, yang sebelumnya adalah sebuah stadium yang tersertifikasi FIFA begitu kan Ya, ya. ya. Jadi hanya itu. Tapi kalau saya melihat kemudian ini mungkin adalah semacam ralat intern dari Bureau Happold begitu. Karena kalau melihat pengamat dan juga mereka yang mengetahui bagaimana sebuah sertifikasi itu dikeluarkan, ternyata memang sertifikasi itu tidak serta-merta sebuah stadion itu dibangun langsung tersertifikasi FIFA. Itu ternyata sertifikasi itu diberikan by event begitu. Jadi kalau seandainya stadion ini akan digunakan untuk U17, tentu checklistnya itu beda dengan kalau akan digunakan untuk U20 dan sangat-sangat berbeda kalau mau digunakan untuk senior Piala Dunia. Ya, ya. Jadi ternyata itu by event. Jadi kalau seandainya misalnya JIS pun sekarang itu dia lolos untuk U17, suatu saat akan menyelenggarakan U20 harus disertifikasi lagi. Tidak serta-merta dia dulu sudah pernah, jadi sekarang pasti akan tersertifikasi. Tidak seperti itu. Jadi ini memang saya rasa memang semacam kesalahan narasi di situ sehingga harus dihilangkan, bukan karena si JIS-nya begitu Mas Hersu. Karena memang sertifikasi itu by event begitu. Ya. Saya kira ini makin banyak keanehan di situ, tapi menurut saya seperti itu. Saya sepakat juga, misalnya seperti kayak Mardhani Alisera, politisi PKS yang mention Pak Anies yang menyatakan bahwa itu kan stadion itu sudah menjadi milik bangsa Indonesia ya, diserahkan pada bangsa Indonesia. Ya monggo gitu, kalau mau diperbaiki, yang kita persoalkan jangan dieksploitir gitu untuk downgrade. Itu aja Mbak yang saya kira penting kita garis bawahi ya Mbak Agi ya. Ya betul, dan ada satu lagi Mas Hersu, ini yang kemudian jadi rame dan sebetulnya kita sayangkan juga. Tapi akhirnya memang setiap kali ada sesuatu seperti ini orang lalu menggali ke belakang, ke sejarah begitu ya. Akhirnya ini menjadi rame, ini sejak beberapa hari ini itu orang melihat renovasi dari Stadion Jatidiri yang ada di Semarang, yaitu di mana di tempatnya Ganjar, tentu ini menjadi tanggung jawab dari Pemprov Jawa Tengah ya, di mana sudah memakan biaya sebanyak 1 triliun dan dikerjakan selama beberapa tahun, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Ganjar sendiri mengakui bahwa hasilnya tidak maksimal, stadion itu rusak, baru saja direnovasi, tapi di beberapa tempat itu tidak layak, di bagian pedestrian, di atasnya ditumbuhin tanaman-tanaman atau rumput liar, ada yang bolong bagian dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan, padahal Stadion Jatidiri itu sendiri juga menurut pengurus dari PSIS, manajemennya PSIS dan juga dari pihak dari Pemprov begitu ya yang ikut menangani itu memang direnovasi dalam rangka untuk mendapatkan sertifikasi dari FIFA untuk event-event yang akan digelar di sana juga. Begitu. Jadi ini kemudian akhirnya ke sana Mas Heru, karena kan ada tekanan nih kepada pihak Anies, antara lain misalnya dari PSI, kader PSI mengatakan ini harus ada
harus ada audit karena pasti kemungkinan besar ada penyimpangan di pembangunan JIS karena seharusnya tersertifikasi FIFA apa dan sebagainya. Terus kemudian kok ada masalah rumput, masalah akses. Nah, ini ternyata hal yang sama sebelumnya malah sudah terjadi di Stadion Jatidirinya Ganjar Pranowo, sehingga orang loh yang di sana kenapa didiamkan saja, tidak ada komentar, senyap, tidak ada dari pihak PSSI juga tidak mempersoalkan begitu kan, tapi kenapa yang ini menjadi sesuatu komoditi politik yang kemudian menjadi rame gitu. Belum lagi kalau ngomongin sekarang Stadion Manahan yang di Solo yang makin keren ya. Wah, ini kan kinerjanya Gibran yang makin kinclong gitu ya. Betul. Jadi kemarin kan memang ada penjelasan begitu ya dari panitia untuk U20 sebelumnya bahwa memang ada dana itu sekitar 418 miliar yang untuk merenovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan begitu, dan itu memakan sampai 418 miliar. Dan 2 stadion utama itu adalah Manahan dan Iwayan Dipta yang ada di Bali begitu. Nah, ini juga yang kemudian banyak perbincangan ya Mas Hersu, terutama di kalangan media begitu. Itu kok nggak dipersoalkan ya masalah itu begitu. Sekarang kan memang banyak proyek-proyek nasional apa segala macam yang internasional juga diarahkannya kan ke Solo begitu untuk Solo ya, dan memoles kinerja Gibran gitu. Ya, dan kelihatan sekali mereka para menteri juga giliran soan ke Solo gitu. Sementara lagi mungkin mereka nanti giliran juga soan ke Merdeka Selatan gitu ya. Nanti Gibran jadi wakil presiden di sana. Oke, Mbak Agi ya, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Sampai ketemu lagi besok dan kelihatannya bakal juga muncul kehebohan-kehebohan baru lagi gitu. Ya. Kita mau pamit ya Mbak Agi ya. Saya Arsman Arif. Dan saya Egi Beta. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.